Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mari kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya baca demikian. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 62 ini ditulis oleh Raja Daud pada saat ia sedang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Karena Absalom ingin merebut kekuasaan dari tangan Raja Daud. Di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, dia menemukan bahwa dikatakan di dalam Mazmur ini, di dalam ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud takut, Daud khawatir, Daud dilanda kebimbangan. Namun pada saat dia menemukan hanya dekat kepada Allah saja, Daud merasakan tenang. Di luar sana ada ketakutan, di luar sana tanpa Tuhan ada kekhawatiran. Ada kegelisahan, tapi Daud katakan, ya, saya menemukan ketenangan pada saat saya ada di dekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang banyak harta, punya kekuasaan. Pada saat dilanda kekhawatiran, dilanda ketakutan, apalagi di situasi seperti ini, harta, benda, kekuatan, kekuasaan tidak lagi berarti. Orang tidak bisa menghindar dari kekuatan virus COVID-19 ini. Semua terkena lapisan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya bisa terserang. Dan di dalam situasi seperti ini saya yakin dan percaya ada banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Anak-anak Tuhan hari ini, saya rindu kita semua boleh tekankan di dalam firman Tuhan. Pada hari ini dikatakan saat kita dekat dengan Tuhan. Saat kita melekat kepada Tuhan yang katanya adalah sumber pertolongan kita. Sumber kekuatan kita, kota benteng kita. Maka dikatakan di dalamnya kita akan merasakan tenang. Mari kita mau tetap menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan katakan, ya Tuhan, semua boleh terjadi. Ada banyak masalah datang. Ada banyak hal yang boleh menimpa. Tapi Tuhan, saya mau terus dekat kepada Tuhan. Jangan pergi tinggalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetap melekat kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada keselamatan. Dan kita boleh berkata, ya Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Mari kita mau taruh harapan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Saat kita berharap kepada Tuhan, di tengah situasi yang bukan hanya secara kesehatan boleh diserang, tapi juga secara ekonomi ada banyak orang yang sekarang sedang kesulitan, ada banyak kehilangan pekerjaan. Tapi mari terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Orang yang dekat kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Dan saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin Bapak Ibu.
Haleluya. Mari kita mau nyatakan pengharapan kita hanya Tuhan. Dia yang kita andalkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini buat setiap kami Tuhan. Di tengah kekhawatiran, di tengah kekacauan Tuhan, di tengah mara petaka yang tengah datang hari-hari ini, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada penghiburan, ada keselamatan Bapa. Kami mau tetap Tuhan menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami percaya kami bisa tetap kuat. Kami bisa tetap berdiri Tuhan. Kami bisa tetap mengaku segala sesuatu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Menteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa melewati seluruh malapetaka, seluruh mara bahaya yang saat ini terjadi. Tetap bersama dengan Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, kuatan, kemurahan Tuhan berlaku buat setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.